Shalom rekan-rekan sekalian, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Tirto David Franciscus dalam Sabda Bina Pemuda. Renungan yang akan saya bacakan pada pagi hari ini, Minggu 24 Agustus 2025, yang bertema Look at yourself in the mirror. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesehatan serta penyertaan hingga kami Tuhan pada pagi hari ini dapat bisa memuji dan juga merenungkan Sabda Bina Pemuda yang akan kami bacakan. Biarlah Bapa, apa yang kami dapati bisa kami resapi dengan maksimal, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan penuh sukacita, dengan penuh penghayatan yang daripada-Mu. Terima kasih atas kesempatan ini, kiranya Tuhan berkati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir dalam hati kami dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, terpujilah Engkau Tuhan, amin. Kita baca Alkitab kita dari Roma 2 ayat 1 hingga 5. Saya ulangi lagi dari Roma pasal 2 ayat 1 hingga 5. Saya bacakan. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang membuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Demikian pembacaan Alkitab. Look at yourself in the mirror. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kira-kira akan bermakna, lihatlah dirimu pada cermin. Pernyataan tersebut berupaya menyatakan tentang sikap hidup manusia yang mau untuk terlebih dahulu introspeksi diri dan tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Sebab pada dasarnya manusia tercipta dengan kelebihan, tetapi juga dengan kekurangannya masing-masing. Namun sangat disayangkan, sebab yang sering terjadi dalam kehidupan ini adalah sikap manusia yang mudah untuk mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan berfokus pada sisi kekurangan sesamanya hanya untuk dijadikan bahan caci maki. Bahkan sangat miris karena terkadang dianggap sebagai candaan belaka. Rasul Paulus dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Roma berupaya untuk mengingatkan jemaat Tuhan bahwa kita memperoleh pembenaran karena gaya kehidupan kita berkenan seturut kehendak-Nya, yang mencerminkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan beriman kita. Sebab pada saat itu terjadi diskriminasi antara orang berlatar belakang Yahudi dan bukan Yahudi yang memperdebatkan tentang siapa yang benar di hadapan Tuhan, di mana orang-orang yang berlatar belakang Yahudi menganggap bahwa diri mereka adalah yang benar sebab menaati hukum Taurat. Padahal hukum Taurat ada hanya untuk menunjukkan tentang bagaimana gaya hidup umat Tuhan seharusnya. Dari hal tersebut kita bercermin bahwa realitas yang kita jalani adalah hidup yang saling menjatuhkan, bukan hidup yang saling menopang. Contoh sederhananya dapat kita lihat di kolom komentar media sosial. Komentar-komentar yang tercantum adalah sindiran. Itu bukti kita hanya pandai untuk memperkatakan firman Tuhan, tetapi lambat untuk memperlakukannya pada diri sendiri. Karena itu kita diajak untuk menjadi pewarta kedamaian Tuhan, bukan menjadi sumber kericuhan. Rekan-rekan yang terkasih, kita telah membacakan SPP Sunday kita, dan kita tutup dengan doa. Bapa, kami telah membacakan sebagian dari Sabda Bina Pemuda dan kami merenungkannya dalam kehidupan kami. Biarlah apa Bapa yang menjadi firman yang telah kami renungkan, yang telah kami dengar, biarlah itu bisa kami
taati, kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami, sehari-hari. Izinkan kami Tuhan untuk bisa menjadi orang yang rendah hati, yang tidak mudah untuk mencaci maki orang lain, yang tidak mudah untuk menyindir orang lain, dan tidak mudah untuk menyepelekan orang lain Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami, mengingatkan kami, menyentuh hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan bisa menjadi orang yang hikmat dan penuh dengan bijak, sehingga kami bisa memperoleh apa yang benar seturut dengan kehendak-Mu, dan juga apa yang baik bisa kami ngerti Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.